Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi ya daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk harga ya. Bitcoin ini berada di area 36.400 per video ini dibuat teman-teman. Semoga saja ya, semoga saja ketika kalian melihat udah lebih baik lagi harganya dibandingkan saat ini gitu teman-teman. Amin ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ketika sesepuhnya mengalami mengalami flu dan batuk ya, batuk pilek gitu teman-teman, alias meler tuh ingusnya, ya otomatis altcoin juga akan mengikuti meler juga ya, teler juga nih ya kan, turun ke bawah nih ingusnya gitu ya. Altcoin kali ini berada di dalam fase penurunan teman-teman, kecuali Dogecoin ini masih kuat juga untuk naik sekitar 6%-an ya. Untuk Solana yang notabene naik gila-gilaan juga sedang mengalami retracement atau koreksi. XRP juga di sini juga kalau kita lihat ya 90% dalam fase koreksi lah ya teman-teman ya. Nah, dengan keadaan kripto yang sedang mengalami koreksi seperti ini teman-teman ya, ada sedikit informasi yang cukup menarik dan teman-teman harus ketahui juga ya, jangan sampai kalian terkecoh juga gitu, jangan sampai ya kita panik selling juga dengan hal yang seperti ini. Ini cukup menarik teman-teman ya untuk kalian ketahui, yaitu tentang aset, yaitu bank sentralnya kripto XRP ya. Jadi ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya yang bisa kita jadikan pelajaran penting teman-teman. Semoga saja hal ini tidak membuat kita panik selling ya, yang akhirnya ya kita terkena prank ya, seperti itu. Kalau kita lihat untuk XRP berada di area 6108 ya, mengalami penurunan 1,21% dalam 7 hari terakhir, yaitu 7,50%. Jadi kita langsung saja ke TKP-nya ya, biar kita belajar bersama-sama, biar kita analisa bersama-sama. Oh, mungkin seperti ini masuk akal juga gitu ya kan. Oke, langsung saja. Nah, di sini teman-teman, CEO Ray Dalio menyatakan alasan inti di balik penurunan XRP 20% mengantisipasi kembalinya bullish. Oke ya. Jadi penurunan daripada XRP yang sempat menyentuh di level 20% ini teman-teman, menurut ya CEO Head Hill Group ya menyatakan bahwasanya ini bisa jadi penurunan ini hanya untuk memancing kita panic selling, yang dimana penurunan ini adalah bisa menjadi titik awal kembalinya bullish gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tetap harus hati-hati ya. Nah, jadi di sini Austin Histon Share Redil Group mengaitkan penurunan XRP sebesar 7% baru-baru ini dengan aliran modal keluar dari market cap ya, atau dari kripto dan masuk ke saham. Mekanismenya keyakinannya akan kembalinya bullish. Oke ya. Jadi ingatlah bahwa XRP baru-baru ini ambruk bersama pasar kripto yang lebih luas, menyusul tren naik yang berkelanjutan sebelumnya. Sementara pasar lainnya anjlok. Keuntungan XRP lebih besar karena laporan palsu dari BlackRock XRP Trust. Oke ya. Jadi XRP telah melonjak sekitar 0,75 karena laporan tersebut, tapi segera jatuh ke level terendah 0,5967 ketika sumber mengonfirmasi bahwa pengajuan tersebut adalah palsu, yaitu pengajuan ETF XRP yang notabene katanya dilakukan oleh BlackRock ya. Dan kali ini untuk situsnya juga udah dihapus kemarin teman-teman, situsnya udah dihapus, cuman belum ada klarifikasi secara detail, secara langsung dari pihak BlackRock-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini penurunan 20,44% dalam beberapa jam, XRP akhirnya pulih dari level terendahnya yaitu 5967, tetapi kebangkitan tekanan jual membayangi atau membuatnya tetap berada di zona merah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, satu candle bullish atau satu candle bearish merah ini ketika ada informasi, yaitu perihal pengajuan ETF yang dilakukan oleh BlackRock ya. Habis itu ketika tersebar lah ya, ini palsu gitu, langsung dump ya kan, harganya langsung turun tuh ya, hanya ninggalin shadow. Nah, shadow tersebut bisa menyentuh di level 75 teman-teman, dan saat ini ya
dia closingnya di bawah juga sebenarnya teman-teman, dan setelah itu dia sedikit recover naik ya kan dari harga setelah dia mengalami informasi buruk. Nah, ketika tekanan jual meningkat, SRP mengalami penurunan 6% pada 14 November, menandai penurunan intraday terbesar sejak Agustus. Suasana bearish menambahkan kegelisahan investor yang menyebabkan peningkatan tekanan jual dan penurunan drastis ya. Jadi di sini teman-teman, banteng akan kembali di tengah kekacauan yang meningkat. Austin Histon datang untuk membahas prospek pasar SRP DX. Dia menekankan alasan utama di balik penurunan SRP baru-baru ini selain laporan pengajuan palsu oleh BlackRock ya kan. Palsu BlackRock ya, bukan oleh BlackRock. Pengajuan palsu BlackRock SRP Trust ya, Hilton meyakinkan bahwa investor kenaikan hanya mengambil jeda sementara. Nah, khususnya SRP sudah mulai mencatatkan sedikit kenaikan, namun terus diperdagangkan di wilayah bearish. Histon menyoroti penurunan nilai SRP yang terlihat menekankan pemulihan cepat yang telah dimulai. Nah, jadi di sini pandangan optimisnya bertumbuh pada keyakinan bahwa kenaikan pasti akan kembali mendorong kebangkitan SRP meskipun mengalami kemunduran baru-baru ini ya. Terus di sini alasan inti di balik penurunan SRP adalah Hilton mengakui skenario pasar yang lebih luas menghubungkan penurunan SRP dengan koreksi pasar yang bersifat sementara. Dia mengubah titik-titik tersebut dengan peristiwa penting di pasar saham tradisional, di mana angka indeks harga konsumsi CPI memicu reaksi positif mendorong aliran modal dari kripto ke saham juga gitu teman-teman ya. Jadi gini ya, kita ketahui bersama lah, kali ini memang Ripple ini udah mulai, kita berbicara induknya dulu, induknya Ripple ya kan. Ripple ini udah mulai ngembangin sayapnya, udah mulai melebar ya kan, udah mulai dapat lisensi, udah mulai bekerja sama dengan institusi-institusi besar ya. Sektor perbankan udah mulai datang, beberapa sentral bank udah masuk gitu teman-teman ya. Ini akan menandakan sesuatu hal yang cukup positif. Ini bagi Ripple. Nah, dampaknya terhadap SRP apa? Dampaknya tentunya teman-teman, ketika semua hal tersebut, institusi-institusi besar tersebut, sektor perbankan, ada beberapa bank sentral yang udah mulai menggait SRP, Ripple ya, itu notabene tetap ya, ketika mau menggunakan layanan blockchainnya Ripple Labs ya, maka dia mungkin notabene akan menggunakan SRP juga sebagai sarana ya, sebagai sarana pembantu transaksinya nanti gitu teman-teman. Hal tersebut akan menguntungkan bagi SRP. Kenapa? Karena institusi-institusi besar tersebut, central bank ya kan, negara-negara yang udah mulai mengadopsi sistemnya Ripple gitu, mereka akan berbondong-bondong ya kan untuk mendapatkan SRP. Ketika hal tersebut terjadi, maka apa? SRP inilah yang akan mengalami presentasi kenaikan gitu lah ya. Bahkan sampai ada yang percaya bahwasanya, meyakini ya, bukan percaya, sampai seyakin itu SRP bakal menyentuh ke $10.000 ketika memang adopsi massal dari sektor perbankan dan negara terjadi, sektor CBDC mulai terjadi gitu ya. Dan ini pun juga masuk akal sebenarnya kalau memang SRP yang akan digunakan ya. Jadi buat teman-teman semua, minimal kalian punyalah walaupun sedikit ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.